Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait soal-soal yang sering ditanyakan untuk tes tertulis PPS berhubung seleksi PPS untuk Pilkada 2024 menurut peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, akan dilaksanakan dimulai pada bulan April tahun 2024. Untuk itu, saran saya, bagi sahabat yang berniat untuk menjadi anggota PPS atau mendaftar sebagai calon anggota PPS untuk Pilkada 2024, ada baiknya belajar. Memang sebelum tahapan tes tertulis tersebut dilaksanakan, sahabat yang belum pernah sama sekali mengikuti tes seleksi PPS secara tertulis, dapat mengikuti konten ini sebagai referensi dalam belajar terkait hal-hal yang akan ditanyakan pada saat tes tertulis PPS. Lain halnya bagi sahabat yang pernah mengikuti tes tertulis PPS, pasti sudah tahu apa-apa saja yang akan ditanyakan pada saat tes tertulis PPS. Karena dalam tes tertulis PPS soal pertanyaannya selalu sama dengan tes tertulis PPS sebelum-sebelumnya, jadi, bagi sahabat yang sudah pernah mengikuti tes tertulis PPS pada yang lalu-lalu, tinggal direfresh saja ingatannya agar dapat mengingat kembali terkait soal-soal tes tertulis PPS yang pernah dihadapinya. Sebelum kita lanjut pada pembahasannya, baiknya sahabat dukung dulu channel ini, biar semakin berkembang dan admin juga semakin semangat membuat konten kepemiluan. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, bagi yang belum mendukung channel ini silakan dukung dulu channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih atas dukungan terhadap channel ini. Baiklah sahabat, kita lanjut pada pembahasannya. Simak baik-baik dan jangan di-skip sekiranya konten ini bermanfaat bagi pendaftar calon anggota PPS dalam seleksi tes tertulis. Pembahasan ini berdasarkan soal-soal tes PPS di pemilu atau pilkada sebelumnya. Di mana untuk tes PPS Pilkada 2024 sejatinya soalnya pasti akan sama seperti soal tes tertulis PPS sebelumnya. Soal-soal tes seleksi tertulis PPS biasanya sebanyak 100 nomor soal dan waktu mengerjakannya selama 90 menit. Dari 100 soal tersebut, terdiri dari beberapa pertanyaan, yakni, Undang-Undang Dasar 1945, Tata Negara, Pancasila, dan Kepemiluan. Sahabat, untuk Undang-Undang Dasar 1945 ini sebanyak 37 pasal. Dalam 37 pasal ini biasanya banyak soal yang menanyakan terkait pasal berapa yang mengatur terkait pertanyaan. Sahabat, di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945 terdapat pasal yang mengatur terkait kepemiluan yaitu pasal 22E, dan terdapat pula pasal yang mengatur mengenai pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten, kota, yaitu pasal 18. Kedua pasal ini selalu muncul dalam pertanyaan soal seleksi tes tertulis calon anggota PPS. Kemudian pelajari juga terkait pasal 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, sering muncul pertanyaan mengenai pasal 27 dan pasal 28. Pasal 28 ini sangat banyak ayatnya sehingga sahabat perlu menghafal seluruh ayatnya. Sahabat, Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini telah 4 kali diamandemen. Jadi, jika ingin mempelajari undang-undang tersebut, maka harus Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen keempat. Sebab, amandemen pertama, kedua, dan ketiga sudah tidak berlaku karena amandemen pertama, kedua, dan ketiga banyak ayat yang telah dihapus pada amandemen keempat dan bahkan ada penambahan ayat. Untuk itu, jika sahabat membuka Undang-Undang Dasar 1945, harus bedakan amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Alinea keempat ini ciri khasnya panjang ayatnya, sedangkan amandemen pertama sangat sedikit ayatnya. Dan sahabat perlu juga mengetahui isi alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena hal tersebut sering muncul dalam tes tertulis PPS. Untuk itu,
saya sarankan kepada sahabat yang akan mengikuti tes tertulis PPS untuk rajin menghafal seluruh pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945, kemudian tentang ketatanegaraan. Biasanya hal tersebut sering muncul dalam soal pertanyaan mengenai sistem negara dan sistem pemerintahan Indonesia seperti apa. Dan bagaimana bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan Indonesia seperti apa, dan lain sebagainya tentang ketatanegaraan. Materi ketatanegaraan dapat sahabat temukan di internet. Dan bagaimana bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan Indonesia seperti apa, dan lain sebagainya tentang ketatanegaraan. Materi ketatanegaraan dapat sahabat temukan di internet. Kemudian mengenai Pancasila. Hal ini sering muncul dalam soal yang membahas butir-butir Pancasila. Jadi sahabat saya sarankan agar mengetahui butir-butir Pancasila. Sebab, di dalam soal banyak menanyakannya terkait butir 1 sampai butir 45 atau dari sila pertama Pancasila sampai dengan sila kelima. Nah, sahabat butir-butir Pancasila ini sebanyak 45 butir. Di mana setiap sila dalam Pancasila memiliki butir-butir. Nah, Pancasila memiliki 5 sila, setiap sila memiliki pengamalan dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia. Bagi sahabat yang belum mengetahui 45 butir Pancasila, saya sarankan mencari di internet. Setelah menemukannya, silakan di-download dan kemudian cobalah dihafal setiap hari. Selain itu, pelajari juga siapa pencetus Pancasila dan dari kitab apa Pancasila diambil serta hari apa lahirnya Pancasila dan Pancasila dipandang oleh masyarakat sebagai apa. Selain itu masih banyak lagi soal pertanyaan terkait Pancasila. Intinya soal-soal Pancasila ini terkait pengamalan hidup yang berpedoman pada Pancasila. Saya sarankan sahabat yang akan mengikuti tes seleksi tertulis PPS, rajinlah menghafal 45 butir Pancasila. Selain itu masih banyak lagi soal pertanyaan terkait Pancasila. Intinya soal-soal Pancasila ini terkait pengamalan hidup yang berpedoman pada Pancasila. Kemudian kepemiluan. Sahabat harus banyak mengetahui apa itu pemilu dan apa itu pemilihan. Kemudian sahabat harus mengetahui tentang tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Sebab, soal-soal tersebut juga selalu muncul dalam seleksi tes tertulis PPS, dan biasanya juga dalam tes tertulis calon anggota PPS, sering muncul pertanyaan terkait siapa nama KPU Pusat, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP, termasuk tanggal berapa pemilihan. Dan saya sarankan juga untuk sahabat yang akan mengikuti seleksi tes tertulis PPS, pelajari apa itu DPT, DPTB, DPK, serta singkatan lainnya atau istilah terkait tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan. Nah, untuk mengetahui terkait kepemiluan, sahabat harus membuka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Selain itu sahabat juga dapat menemukan kepemiluan pada peraturan KPU dan keputusan KPU. Nah, sahabat soal tes tertulis PPS adalah berupa pilihan ganda. Biasanya seleksi tes tertulis PPS dilakukan dengan sistem online. Untuk itu, sahabat yang belum mengetahui cara menggunakan komputer, wajib belajar memang. Sebab, soal-soal tes tertulis PPS menggunakan sistem chat. Bagi yang belum tahu menggunakan komputernya, tidak usah ragu, sebab peserta tes hanya tinggal mengklik jawaban yang benar dari soal-soal pertanyaan dan setelah mengkliknya jawaban tinggal memindahkan arah panah ke nomor berikutnya. Dan jika seluruh soal sudah selesai diisi, maka tinggal mengklik selesai atau sebutan nama lainnya. Selain itu, bagi peserta yang belum memahami tata cara mengklik tempat jawabannya, dapat meminta bimbingan oleh panitia sebelum tes dimulai. Nah, sahabat dalam soal seleksi tes tertulis calon anggota PPS, tidak ada soal matematika. Jadi sahabat fokus saja pelajari terkait Undang-Undang Dasar 1945, Tata Negara, Pancasila dan kepemiluan atau pemilihan. Nah, itulah pembahasan mengenai soal-soal yang sering ditanyakan untuk seleksi tes tertulis PPS. Semoga konten ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah singgah di channel ini. Bagi yang belum mendukung channel ini, silakan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke media sosial sahabat. Jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam konten ini,
Mohon dimaafkan serta diberikan kritik dan saran perbaikan agar channel ini semakin baik dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.